Jujus, 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 jujus. Selamat datang di podcastmu, Belajar Bareng Kelompok 1. Halo teman-teman semua. Halo. Wah, udah semangat-semangat banget nih buat podcast kali ini. Iya dong. Gila. Bentar. Kita kan belum pada saling kenal nih. Gimana kalau kita saling kenalan dulu lah? Betul banget. Boleh dong. Boleh. Dimulai dari gue dulu aja kali ya. Oke. Kenalin, nama gue Muhammad Ferry Aziz Harahap. Kalian kan bisa panggil gue dengan namanya Ajis. Oke, halo Ajis. Ya, gue Hana Febrianti, IG Hana. Oke. Hai, gue Gea Kanzanaila. Kalian bisa panggil gue Gea. Salam kenal semuanya. Salam Kenal. Giliran lu dong. Oke. Gue bantuin boleh gak? Boleh banget. Siap, dengerin ya. Dengerin. Beli papeda di Ibu Rina. Cakep. Gue Syuhada dari kelas A. Asik. Oke. Nah, kayak udah pada kenal semua kan. Teman-teman juga yang di rumah yang nonton nih juga udah kenal sama nama kita yang bakalan podcast hari ini. Mungkin biar sejalan sama judul. Emang kemarin ada kasus pembulian yang lagi viral ya? Kayaknya ada deh, soalnya gue pernah denger gitu sih, katanya sempat sampai diamputasi gitu ya. Iya, beneran. Sampai diamputasi. Bener-bener, gue pernah denger juga sih. Tapi terakhir gue denger itu di tanggal 2 November kemarin. Cuman katanya alhamdulillahnya beritanya ini udah di tahap penyidikan gitu. Sampai sekarang tuh kasusnya tuh masih ditangani sama Polres setempat loh. Ternyata. Jadi emang kasusnya itu banyak dibahas orang belakangan ini kan. Dan juga alhamdulillah tadi kayak Gia udah bilang kasusnya udah ditangani sama pihak-pihak yang berwenang. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail lagi nantinya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kira-kira tuh kronologi singkatnya terkait kasus pembulian yang kemarin viral ini? Kira-kira tuh kayak gimana? Dari Boleh? gue Dari Hana boleh? Ya. Kalau sempat gue baca tuh dari Liputan 6, katanya ada bocah di Bekasi umur 12 tahun, inisialnya F. Katanya dia tuh sampai harus diamputasi karena dia salah satu korban dari pembulian gitu. Sedih banget ya ampun. Dia sampai terpaksa diamputasi karena kondisinya emang udah parah banget waktu itu. Ya ampun, ngeri banget deh jujur gue dengernya. Emang itu kejadiannya gimana? Pas dia lagi di lantai yang licin kah? Lagi kamar mandi gitu sampai tiba-tiba jatuh gitu? Boleh dong? Kalau dari cerita ibunya sih katanya mereka tuh berlima sama temennya gitu. Lagi jalan mau ke kantin. Terus habis itu mereka kayak bercanda gitu lah ya, salah satunya dengan nyelengkat si F ini. Akhirnya si F ini tuh jatuh gitu. Tapi karena jatuh itu akhirnya kaki sama tangannya tuh justru cedera parah gitu. Nah bener banget Han. Terus pas si F jatuh ini kan diolok-olok temennya ya. Nah kemudian si F ini diancam sama temennya gak boleh cerita ke siapa-siapa, termasuk ke orang tuanya gitu. Oh itu berarti gue bisa narik kesimpulan di sini ya, kesimpulan sementara. Iya. Jadi si F ini mendem rasa sakitnya tuh karena tadi udah diolok-olok temennya gitu. Jadi kayak dia nggak bisa cerita ke keluarganya tentang kejadiannya dia udah diselekan di sekolahan kan. Dan akhirnya ya selama dia pendem rasa sakitnya yang nganggap sepele di hari tadi ketiga ya atau udah beberapa minggu setelahnya ya. Iya. Nah, dia jadi ngerasa tuh tambah parah sampai dia tuh nggak bisa bangun dan akhirnya orang tuanya juga jadi pengen tahu kan nih anak gua kenapa ya gitu kok bisa sampai nggak bisa bangun gitu. Iya. Terus juga tadi ngelanjutin yang tadi mungkin kalau lukanya itu kayak lebih apa ya? Lebih Ringan. Iya lebih ringan, nggak bakalan separah ya dampak yang sekarang ini. Iya nggak sampai diamputasi gitu ya. Iya. Terus membahas yang tadi nih ya, yang kasus tadi tuh, gue tuh takut deh kalau misalkan hal itu terus-terusan terjadi gitu ya di masyarakat dan diwajarkan gitu ya di masyarakat. Gue tuh takut itu terjadi sama orang-orang yang gue kenal. Ini orang yang gak gue kenal lagi, gue sakit gitu ya dengernya sampai memakan korban kayak gitu kan. Ini apalagi kalau misalkan kasusnya terjadi sama keluarga atau saudara gue nggak bisa bayangin sih. Nah terus kalau dari informasi nih yang gue dapet, orang tuanya si F ini sempet loh bawa si F ini ke rumah sakit.
Jadi awalnya tuh si F ini diperiksa di RS Hermina dan didiagnosis mengalami infeksi di bagian dalamnya dan harus dioperasi. Awalnya dioperasi nih diagnosisnya. Oke. Akhirnya keluarganya kan cari opsi lain gitu Iya, kan, pasti dong. karena takut gitu ya. Kalau Iya. udah dengar kata operasi Iya. nggak mungkin nggak ada yang takut gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Masih anak kecil gitu. Nah terus akhirnya pindah untuk cek ke rumah sakit lain. Yang pertama yang kedua didatengin itu RS Pondok Indah, sampai akhirnya ke RSCM. Dan yang karena kondisi kaki si F ini semakin buruk gitu ya, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan tentang lukanya gini, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Darmais. Setelah menjalani pemeriksaan, si F ini dinyatakan mengalami kanker tulang yang aktif pasca dirinya jatuh gitu. Sempat sedih banget kan? Ngeri banget. Nah terus karena udah didiagnosis kanker ini, Kanker tulang ini. jadi dokter tuh ngasih 2 pilihan guys. Jadi ngasih 1 pilihan. Jadi mau nggak mau pilihan itu adalah kakinya diamputasi. Wow. Karena udah lama juga kan lukanya Karena gitu. udah infeksi Terus gitu juga kan. micu ya itu tadi yang kanker tulang itu. Terus kata ibunya F, beliau bilang katanya informasi dari dokter ini, benturan dan cedera yang dialami si F ini tuh muncul memicu aktif munculnya kanker tulang dan sekarang tuh sudah menyebar dan jadi pendarahan dan jadinya harus diamputasi. Waduh. Gue kemarin baca di Kompas jadi kanker tulangnya itu udah ada sebelum dia diselengkat sama teman-temannya gitu. Tapi menurut gue gini deh, mau udah ada atau belum, yang itu tuh nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh karena kebenturnya ini kan. Iya. Kan yang jadinya terpicu kankernya jadi aktif gitu kan. Bener-bener. Nah iya bener juga yang kata Gia. Jadi kita nggak bisa nyimpulin kalau dia udah punya sakit kanker sebelumnya. Jadi itu yang kasus kemarin dia sempat diselengkat di sekolah itu sampai jatuh. Jadi itu nggak bisa nggak bisa disimpulin kalau itu kakinya diamputasi karena punya kanker sebelumnya. Tapi justru kanker ini dipicu karena dia juga diselengkat sampai jatuh kan. Tapi kita karena ngimpun berita itu dari portal berita juga kan, jadi kayak informasi juga update-nya masih rancu. Dan juga karena viral di berbagai platform sosial media nih, jadi kasus ini terangkat. Jadi zaman sekarang ya mungkin teman-teman di rumah juga udah sering lihat kayak kasus yang mungkin orang-orang yang bisa dibilang nggak punya power, jadi bisa aware, bisa lebih bisa mendapat keadilan gitu di mata umum gitu. Ya bagus banget ya, akhirnya udah ada tindak lanjut gitu dari pihak berwenang. Terus juga benar tadi kata Ajis, kalau misalkan media sosial itu emang berpower banget, karena sampai pernah viral itu ada guru yang denial kalau misalkan di sekolah mereka ada pembulian gitu. Iya benar-benar. Tadi gue pengen sependapat juga sih ya sama statement dari Gea. Terlepas dari didiagnosis si F ini kanker tulang sebelum atau sesudah kejadian, ya kasus pembulian ini emang nggak bisa diwajarkan karena kan bisa merugikan banyak pihak ya, terutama pihak korban gitu. Iya, apalagi kan yang diajarin sama orang tua itu kan pasti akan tertanam di dalam dirinya anak itu. Terus juga itu penting banget buat para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Entah itu berdampak baik dirinya sendiri atau untuk orang lain. Oh ya, terus juga tadi kan udah disebutin juga ya kayak kronologisnya kayak gimana sampai si F ini akhirnya ya mendapatkan kabar bahwa dia tuh harus diamputasi kakinya. Dan kasus pembulian ini tuh 2023 masih ada aja kayak masih sih. Soalnya susah dihilangin juga kan. Dan juga kasus ini tuh harus banyak banget orang tuh aware kayak ya janganlah udah tahun segini emang masih zaman, dan juga dampaknya ya bakalan lebih buruk dari sebelumnya. Terus juga gue pengen tanya nih, menurut kalian hal apa sih yang ngebuat si pembuli ini ataupun pihak sekolah sampai kayak si pembuli ngelakuin aksinya dan si pihak sekolah ini tuh meluruskan kasus yang seharusnya tuh nggak dianggap sepele gitu?
Nah kira-kira dari segi apa ya psikologis bisa dibilang ya. Menurut kalian tuh dari mereka dua ini kira-kira bisa dilihat tuh dari segi apanya sih? Sebenarnya gini, kalau menurut gue bisa dilihat dari kan manusia tuh punya kayak 3 yang mengontrol apa yang akan dilakukan ke orang-orang Iya kan. benar-benar. Jadi yang pertama tuh ada ego, super ego, dan id. Nah kalau untuk kasus ini, menurut gue pribadi Iya. ini tuh yang berlebihan dan nggak bisa dikontrol tuh adalah egonya sendiri. Karena ego ini emang dia tugasnya mengontrol id dan super egonya. Dia mau lebih condong ke idnya atau ke super egonya itu tuh ada di istilahnya di tangan egonya lah gitu. Jadi dengan kasus ini ya yang perlu perlu digarisbawahi adalah kekurangannya kayak pengetahuan tentang ego dan beratnya kemana gitu antara id dan super ego gitu. Kalau dari gue sendiri sih itu dia lebih ke super egonya ya, karena super ego moralnya dia tuh lebih mengutamakan gimana sih sekolah tuh bisa tetap baik gitu namanya. Jadi dia mengatasnamakan kata bercanda dengan Perilaku yang seharusnya nggak dibenarkan ya gitu. Nggak harus dinormalisasi lah. Nggak boleh tuh kayak gitu ya. Tapi kalau dari gue sendiri ya yang berlebihan itu dari sisi id-nya sih. Karena kenapa si guru tersebut itu denial gitu. Dia nggak mau mengakui bahwa di sekolah tersebut itu terjadi pembulian kayak gitu. Iya, terus juga faktor-faktor yang tadi disebut teman-teman tuh benar-benar ngedorong kejadian itu ya, bisa dibilang lebih parah dari yang seharusnya bisa diambil langkah yang nggak ngebuat separah ini sampai booming di sosial media sampai si korban F diamputasi. Ya itu tadi faktor psikologis benar-benar jadi peran utama dalam hal ini. Terus juga gue pengen nanya nih kayak dari kalian ya, kayak pendapat aja. Menurut kalian, kira-kira orang yang paling berperan dalam pembentukan psikologis sendiri, mungkin ini kan kita lagi bahasnya si anak ini juga masih di bawah umur kan, pasti mereka masih tahap di mana pembentukan supaya dia tuh lebih matang lagi ke depannya psikologisnya gitu. Nah, menurut kalian itu ada di peran yang pembentuk ini ada di tingkatan apa sih? Gue dulu ya. Jadi kalau menurut gue Jis, peran yang paling penting itu di tingkat keluarga. Ya maksudnya yang pertama lah yang gimana anak kecil mengenal dunia itu kan dikenalinnya sama keluarga kan, lingkungan primernya gitu ya. Itu tuh yang penting gitu loh. Jadi selain orang tua, keluarga pun ya yang bukan orang tuanya kayak misalkan kita sebagai kakak, punya anak, punya adik kecil gitu yang masih bayi, bukan yang bayi juga sih, maksudnya masih ya tahap-tahap pertumbuhan gitu lah, udah kenal gitu ya sama teman-teman, udah kenal sama dunia gitu, harus didoktrin dengan hal-hal yang baik gitu loh. Jadi bisa pakai cara ini sih menurut gue, mungkin sebagai orang tua atau sebagai kakak gitu. Kalian pernah gak sih kalau misalkan dulu pas kalian kecil nih, kalian pulang sekolah tuh kayak ditanyain gimana sekolahnya? Nah iya pernah. Ada yang nakal nggak? Kamu bandel nggak? Kayak gitu kan ditanyain gitu kan, sebagai biar orang tua tuh bisa mengontrol anaknya tuh gimana gitu kan. Sebenarnya kayak gitu, cara kayak gitu sebenarnya masih perlu karena ya makin gede kita kan nggak ditanyain kayak gitu ya, karena udah ngerasa anaknya gede gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya peran-peran kayak gitu tuh penting, cara-cara kayak gitu tuh penting buat didik anak supaya berperilaku baik gitu loh. Ya betul juga sih kayak yang tadi gue bilang kayak kita kecil masih ditanya kayak tadi gimana di sekolah, terus gimana PR mungkin kayak dapat nilai bagus apa enggak. Nah itu menurut gue juga bisa ngebangun si faktor psikologis si anak sendiri supaya dia tuh lebih berperlakuan baik ke depannya gitu. Terus boleh mungkin dari Hana atau Syuhada? Gue dulu kali. Boleh. Ya mungkin kalau dari gue sendiri selain dari keluarga bisa dari gurunya ya, karena gurunya itu kan orang tua kedua lah di sekolah gitu. Jadi menurut gue sih lebih kalau misalkan di sekolah tuh kan paling enggak ada orang yang mengawasi anak-anaknya itu untuk berperilaku baik gitu di sekolah. Ya gue sependapat sih sama kalian berdua ya, Han. Selain, tapi gue cuma pengen nambahin aja sih ya. Selain orang tua atau keluarga di rumah sama guru di sekolah, juga ada yang lebih penting lagi, yaitu menurut gue agama dan faktor lingkungan.
ya siapa sih yang nggak kenal sama agama ya kan di Indonesia kan ya, mayoritas beragama. Mereka pasti paham gitu, karena agama juga yang paling melekat di diri kita gitu. Jadi ya gue rasa agama itu penting di setiap diri kita gitu. Nah terus faktor lingkungan ini juga bener-bener penting ya, karena dimana tempat kita berteman itu kan bisa mempengaruhi proses kehidupan kita ya kan. Kalau kita berteman sama teman-teman yang toksik ya mungkin pengaruh kedepannya kita bakalan ikutan toksik kan. Nah kalau kita berteman sama teman-teman yang positif, mengajak kebaikan, itu mungkin kita bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Oke, bener banget tadi kayak yang udah disebutin Gea, bilang dari yang utama tuh yang inti banget itu dimulai dari tahapan keluarga, terus juga dari Hana yang nyebutin ada peran juga dari pihak guru sebagai orang tua kedua bisa dibilang lah ya, kayak ketemu sama si anak ini tiap hari di sekolah, kayak gimana sih tahu tingkah laku dia selain di rumah tuh kayak gimana. Dan juga dari Suada sendiri lebih ke apa ya, pegangan teguh kayak agama tadi kan, kayak ya semua agama mengajarkan supaya baik berperilaku yang baik. Terus juga tadi faktor lingkungan, kayak menurut gue tuh lingkungan juga ngedorong banget buat si anak ini faktor psikologisnya tuh lebih baik ke depannya. Karena meskipun dari tahapan keluarga dia udah dapat yang apa ya, perhatian yang baik, dapat pengurusan yang baik, terus juga tadi dari tingkatan sekolahnya dari gurunya juga udah berperilaku baik, tapi kalau dari anaknya sendiri memilih ataupun dapat di lingkungan yang buruk, itu juga bakalan apa ya, ngelunturin ataupun ngancurin yang tahapan-tahapan sebelumnya tadi itu. Bener banget sih. Nah tadi kan juga disebut ya apa ya, orang yang paling berperan dalam kasus ini kira-kira dalam pembentukan psikologis anak nih siapa. Terus gue juga mungkin pertanyaan terakhir kali ya dalam podcast kita kali ini, karena udah panjang lebar banget. Itu gue pengen nanya nih ke kalian, ada nggak sih pesan-pesan dari kalian buat masyarakat luas nih, terutama yang nonton podcast kita yang di rumah, tentang kasus ini supaya kedepannya tuh nggak ada kasus pembulian yang kayak gini lagi gitu. Boleh mungkin dari yang pengen nyampein pendapatnya? Gue boleh sih. Boleh. Jadi kalau diri gue sendiri tentunya kita harus aware sama diri kita dan lingkungan kita ya. Ya maksudnya sekecil-kecilnya mulai dari diri sendiri lah. Kayak kita nerapin untuk ngedoktrin dan ngajarin adik-adik yang kecil atau anak-anak kecil di sekitar kita jadi berperilaku yang baik. Paling itu aja sih. Dimulai dari kita dulu, karena sekecil-kecilnya langkah ya kita sendiri dulu gitu. Ya mungkin kalau misalkan di lingkungannya tuh ada guru-guru yang kayak volunteer gitu, bisa kali ya ngajari anak-anak supaya mereka tuh lebih apa ya, lebih paham lah gimana harus berperilaku yang baik. Jadi kayak bener banget sih, kayak di zaman yang udah digital ini orang-orang kan, terutama anak-anak ya, kayak mereka tuh dapat terpaan atau informasi tuh kayak ya bebas aja, jadi kita nggak bisa kontrol sendiri. Itu bener tadi yang udah dikata Hana, jadi guru itu sendiri nggak mesti harus banget kayak ngasih pelajaran ke anak-anak itu tentang kayak misalnya pelajaran matematika, IPA, IPS gitu ya. Tapi juga pengembangan diri itu juga lebih utama, karena bagaimana si anak ini berperilaku bakalan itu juga masa depannya gitu. Betul. Boleh mungkin Suada nambahin? Ya lagi-lagi gue sependapat sama Gea dan Hana. Ya gue cuma nambahin dikit-dikit aja. Ya ternyata ada juga yang menurut gue faktor kita tuh harus menjadi teladan ya. Kita harus menjadi teladan buat lingkungan sekitar, terutama buat anak-anak kecil. Yang paling deket adik kita dulu lah ya, adik kita dulu. Nah, ya gue setuju sama Gia, kita tuh harus aware ya sama lingkungan juga. Terus kita ya pokoknya intinya tuh kita saling menjaga lah ya, saling menjaga dan tidak mencontohkan hal-hal yang buruk kepada adik-adik kita, gitu aja sih. Oke. Jadi bisa gue simpulin dari Gia sendiri, dari faktor psikologis ini dari terutama dari diri sendiri ya, terus dari si Hana dari peran guru atau faktor dari guru di sekolah tuh nggak cuma harus ngasih pembelajaran yang bisa dibilang basic lah, tapi juga pengetahuan tentang perilaku, tentang sikap gitu. Juga dari Suada kan lebih ke lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Oke, karena gimana teman-teman, udah sayang banget ya. Udah mau closingan banget. Ini udah mau closing. Kita udah bahas panjang lebar banget, terus juga tadi Nggak udah kerasa ya, terus serunya ya bahas kasus ini. Bener juga.
karena kasus ini tuh nggak bisa dianggap sebelah mata. Nggak bisa sepele lah ya. Dianggap sepele oleh orang banyak, dan juga bisa tadi kita udah disampaikan, udah kita bahas faktor-faktor mungkin yang menjadi pemicu si anak ini ngelakuin halnya kepada si F ini sampai yang berakibat fatal banget. Juga dari faktor si guru yang menormalisasikan hal yang seharusnya tuh nggak dianggap sepele gitu. Betul bang. Oke, mungkin sekian aja dari podcastmu kamu. Bentar. Gue boleh pantun nggak? Boleh banget dong. Tadi kan Apa sih yang tadi kita kan buat Abang lucu? pantun. betul. Tadi kan opening udah pantun, masa closing nggak di Pantun lagi dengan kan? pantun lagi, Harus bener lagi. banget. Oke, dengerin ya. Boleh. Oke. Abang Hamid di Jati Asih. Cakep. Kelompok 1 pamit. Terima kasih. Terima Terima kasih teman-teman.